Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna al-awal, yang artinya yang maha awal. Disebutkan dalam Al-Quran satu kali, yaitu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Al-awal berarti tidak ada sesuatu pun sebelumnya, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi SAW, yang artinya, ya Allah, Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang maha tinggi, maka tidak ada sesuatu pun sebelum di atasmu. Engkaulah yang maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Hadis riwayat Muslim. Al-awal, nama yang menunjukkan sifat awaliyah, yaitu sifat awal bagi Allah, yang artinya tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Allah menciptakan semua makhluk dari ketiadaan menjadi ada, dan akan kembali pada ketiadaan pula. Sedangkan Allah senantiasa ada. Al-awal juga berarti yang maha mendahului segala sesuatu. Dialah pemilik awal dari segala yang ada, dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya atau bersamanya, dan segala sesuatu akan binasa kecuali dirinya. Nabi SAW bersabda, yang artinya Allah telah ada dan tidak sesuatu pun yang ada selainnya, dan Arash di atas air. Hadis riwayat Bukhari. Beribadah dengan nama Al-awal berarti harus melihat bahwa karunia Allah dan rahmatnya mendahului segala nikmat dunia dan ukhrawi. Karena semua sebab dan akibat berpangkal dari Allah. Dialah yang mengawali seluruh kebaikan tanpa sesuatu pun dari hambanya. Maka dialah yang menciptakan, dan dia pula yang membantu dan memberi. Maka tidaklah layak menoleh kepada selain Allah. Tidak boleh pula percaya dan bertawakal kepada selainnya. Itulah adik-adik tentang Asmaul Husna al-awal ya. Beribadah dengan nama Al-awal berarti harus mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya bagi semua yang telah ada. Nah, Allah itu anak-anak satu untuk semuanya, dan Allah itu Tuhan kita. Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit, yang ada di laut, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu semuanya Allah ciptakan ya. Dan semua yang akan ada, sehingga ia berpacu menjadi yang paling awal menuju Allah di dunia, agar ia menjadi yang paling awal menuju surga di akhirat. Apakah anak-anak mau masuk surga? Alhamdulillah jika mau. Nah, anak-anak yang hebat sekali. Firman Allah dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 10-12 yang artinya, dan orang yang paling dahulu beriman, mereka pula yang akan terdahulu masuk surga. Merekalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan ya. Jika adik-adik ingin sesuatu, itu di surga ada semuanya. Faidah mengimani Asmaul Husna al-awal yaitu yang pertama, terhindar dari gangguan setan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setan datang kepada salah seorang dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Hingga akhirnya ia berkata, siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila sampai kepadanya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti. Nah, apakah anak-anak ingin terhindar dari gangguan setan? Nah, jika ingin, maka harus mengimani Asmaul Husna al-awal ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 bimbingan dalam hadis ini agar selamat dari gangguan setan. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berhenti mengikuti godaan setan itu. Nah, berhenti mengikuti godaan setan itu seperti jika adik-adik mau mengaji, setan itu mengganggu. Nah, kata setan, jangan ngaji, jangan ngaji. Nah, adik-adik itu harus lawan. Nah, dari godaan setan itu, yaitu dengan adik-adik tidak terpengaruh oleh rayuan setan, tidak berangkat ngaji. Akhirnya adik-adik berangkat untuk ngaji. Nah, itu adik-adik selamat dari gangguan setan ya. Yang ketiga, beriman kepada Allah Ta'ala al-awal, yang tidak ada satupun yang mendahuluinya, yang maha menciptakan segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kedua, faedah mengimani Asmaul Husna al-awal yaitu percaya Allah yang menciptakan semua makhluk. Nah, anak-anak, apakah percaya makhluk ini diciptakan oleh Allah? Nah, jika percaya, itu sungguh luar biasa dan alhamdulillah ya. Contoh perilaku mengamalkan Asmaul Husna al-awal dalam kehidupan. Nah, sekarang contohnya ya. Yang pertama, senantiasa berlomba-lomba menjadi yang pertama dan terdepan dalam hal kebaikan. Nah, berlomba-lomba ya dalam hal kebaikan seperti. Yang kedua, yaitu selalu bermuhasabah diri sebelum diri ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, gemar memaafkan orang lain yang sering mendolimi kita, walaupun orang itu tidak memaafkan kita. Nah, adik-adik harus saling memaafkan ya sesama teman. Nah, jika ada teman yang galak sama kita, atau ada teman misalnya ya, adik-adik itu ditabrak oleh teman. Nah, adik-adik harus memaafkan kepada orang yang menabrak adik-adik ya. Nah, itu termasuk dari contoh anak-anak mengamalkan perilaku Asmaul Husna al-awal. Yang keempat, menjadi pribadi yang dapat memberikan contoh kebaikan terhadap orang lain. Nah, anak-anak harus memberikan contoh terhadap adik kelasnya. Misalnya, sekarang anak-anak itu kelas 12 ya. Anak-anak harus bisa memberikan contoh kepada adik kelas, yaitu kelas 11 dan kelas 10. Harus memberikan contoh yang baik. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, apakah anak-anak ada yang tahu? Nah, jika ada yang tahu, itu bagus. Nah, contohnya
Anak-anak harus datang ke sekolah tepat waktu, harus rajin di kelas, harus sopan santun, harus berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, itu termasuk anak-anak memberikan contoh kepada adik kelas ya. Yang kelima yaitu mempersiapkan bekal amal ibadah di dunia sebaik mungkin sebelum menjalani hidup di akhirat yang lebih panjang. Nah, anak-anak harus berbekal di dunia ya, karena kan berbekalnya yaitu dengan sekarang. Nah, anak-anak mencari ilmu ini untuk bekal di akhirat nanti ya, dan juga untuk pengetahuan anak-anak yang tadinya tidak tahu dan menjadi tahu. Yang tadinya anak-anak tidak tahu apa itu artinya Asmaul Husna al-Awwal, bagaimana cara mengimaninya, apa itu contohnya. Nah, karena anak-anak datang ke sekolah, akhirnya anak-anak menjadi tahu pengertian Asmaul Husna al-Awwal, menjadi tahu kaidah mengimani Asmaul Husna al-Awwal, dan menjadi tahu contoh perilaku mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Nah, itulah tentang penjelasan Asmaul Husna al-Awwal ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Jadi al-awwal itu artinya yang maha awal. Siapa yang maha awal itu? Allah Subhanahu wa ta'ala.